warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursal Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM, kuliah tamu yang luar biasa ya, dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Salim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah tanda-tanda orang yang ketemu Quran Qadim. Sebagaimana yang kami sampaikan di edisi sebelumnya, Quran Qadim adalah diperjalankannya manusia lewat dimensi roh yang melewati mi'raj ya, naik dimensi dengan lapisan-lapisan alam kerohanian sampai dia berhampir akan Allah. Quran Qadim ini adalah Quran roh ya, bukan Quran yang jasad fisik ya. Makanya kalau Quran yang jasmani, yang jasad fisik, itu dibacanya dengan panca indera. Tapi Quran Qadim dibacanya adalah dengan roh. Kau akan diperjalankan dengan proses adaptasi, naik dimensi sampai kehadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Diperjalankannya dirimu itu terjadi di alam roh atau alam akhirat. Nah, berarti, coba perhatikan gambar ini ya. Siapa yang mendapatkan Quran Qadim adalah satu tanda-tandanya. Dia dipertemukan dengan guru wali yang mursyida. Satu ya. Dua, dia ketemu mati hakikat atau mati saat jroning urip, atau kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Ketiga, dia ditanamkan nur kitab dan nur iman. Empat, dia ketemu jembatan Shiratal Mustaqim. 5, dia bisa memasuki alam akhirat. 6, dia bisa mi'raj karena di akhirat ini dia naik dimensi. 7, dia ketemu wasilah. Saya ulangi lagi ya, walaupun nggak urut ya, dari gambar ini aja kelihatan. Quran Qadim adalah prosesmu dari kau setelah melewati kematian hakikat sampai kehadirat Allah Ta'ala. Maka satu, kau mesti ketemu pembawa silahnya atau disebut wali yang mursyida. Kau baiat, kau lewati mutu ke belanta mutu, dari dunia pindah dimensi karena terizinkan masuk ke akhirat. Kemudian kau ketemu wasilah ini, kau ketemu jembatan Shiratal Mustaqim. Kau mengalami akhirat itu sekarang, dan kau mengalami mi'raj, naik dimensi. Jadi kalau ada yang cerita tentang Quran Qadim, ini kan banyak orang latah sekarang. Ngaji Quran kitab teles, kitab garing, ya kan? Kitab garing adalah kitab yang berlafal huruf. Kitab teles adalah kitab kehidupan, tapi nggak sembarang kehidupan yang disebut sebagai Quran Qadim. Jadi kehidupanmu sebetulnya kau telah lewati proses akhiratmu sekarang, dan kau bisa naik dimensi itu sekarang atau mi'raj. Harusnya semua orang beriman, dalam hal ini orang di baiat, itu mengalami mi'raj dalam sholatnya, karena sholatnya secara rukun syarat si makmum ini adalah orang-orang beriman
dan imamnya adalah guru rohani. Maka antara nur dengan guru nur ada hubungan. Ketika gurunya ya ada di gelombang mutlak, si makmumnya nempel sama gurunya, dia pun otomatis akan ada di saluran gelombang mutlak itu. Maka dia akan mengikut gurunya auto. Itulah fungsi wasilah ya. Kau dan Allah ada hubungan lewat wasilah, lewat pembawa wasilah itu. Itulah ya yang di Al-Maidah 35. Carilah jalan wasilah. Nah, jalannya ya seperti itu, jalan kerohanian ya. Wasilahnya adalah teknologi metafisika ultra yang memanfaatkan kesamaan gelombang dan frekuensi. Ini teknologi umat Islam sebetulnya ya. Yang sekarang nggak ada orang tahu. Bahkan ulama-ulamanya menyampaikan Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi, betul nggak? Katanya. Nabinya bilang Mirajul Mukminin, gak nyambung ya. Saya ulangi lagi ya, Nabi sampaikan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Mukminin adalah orang-orang beriman yang banyak, jamak sifatnya itu ya. Maka gak cuma satu. Nah, kata orang yang gak ngerti mi'raj, itu mukjizat Nabi karena dia gak ngerti rukun syarat dan caranya, betul ya? Nah, makanya saya geber, nggak ada lagi orang yang bersaksi akan Allah dan Rasulnya dalam syahadatnya. Yang banyak cuman mengucapkan dua kalimatnya. Beda nggak mengucapkan sama kesaksian? Nah, seumpama dalam satu persidangan ya, ada hakim, ada jaksa. Bu Fatma, dalam hal ini Bu Fatma dihadirkan sebagai saksi ya? Ya, siap. Bu Fatma kok Bu Fasad, salah saya. Bu Fasad, dalam hal ini Bu Fasad dijadikan sebagai saksi ya? Oh iya. Bu Fasad, apakah ibu melihat dengan mata kepala sendiri dalam keadaan sadar di kejadian perkara di rumah Pak Dul Kamit, kasus pembunuhan di alamat ini jam sekian? Apakah ibu melihat dengan mata kepala sendiri? Oh tidak Pak, saya katanya orang. Gimana kira-kira? Gimana coba? Kalau orang mengira kesaksian dan ucapan itu dikira sama, coba kira-kira di persidangan dunia kira-kira diterima nggak seperti saksi itu? Oh saya katanya orang Pak, saya disuruh bersaksi tapi prakteknya mengucapkan. Kira-kira bagaimana? Saksi palsu nggak itu? Kalau dia sengaja, pidana nggak dia? Pidana. Minimal dia dikeluarkan dari sidang, betul nggak? Loh. Itu pengadilan dunia tidak sah dengan kesaksianmu jika kau tidak melihat dengan mata kepalamu sendiri dan dalam keadaan sadar, betul ya? Beda ya antara kesaksian dan mengucapkan dua kalimatnya. Beda jauh ya. Nah, jauh sekali ya. Sekarang ya, makanya ya, Mr. TM nggak ditangkap polisi karena Mr. TM kritisi ulamanya, tapi mereka nggak ngerti. Lola iya. Kalau mereka ngerti, dia pasti akan membantah. Ini bahan untuk membantah juga nggak ngerti kok. Ayo, kalau saya salah, salahnya di mana? Bingung. Kalau saya salah, yang benar bagaimana? Lebih bingung. Makanya mereka diam, walaupun kita maki-maki, kita goblok-goblokan tetap diam, betul gak? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Bingung. Dan bagaimana caramu mengingat Allah yang dia itu laisa kamitslihi syai'un. Gak mungkin bisa jawab loh. Sekelas ulamanya juga iso jawab kok. Ini dunia loh ya. Loh saya cuma seorang diri loh. Saya menanya seperti itu kan perkara yang sangat dasar toh. Itu syahadat. Itu zikir, apalagi sholat. Ternyata syahadat, kau nggak ngerti prakteknya. Buru-buru ngomong yang tinggi-tinggi, yang rendah saja nggak ngerti itu nggak. Dasar rukun Islam, nggak ngerti apalagi sholat, zakat, puasa, hajimu nggak ngerti ya. Berarti mereka belum Islam, ya. Mereknya Islam, tapi aslinya belum Islam.
Nah, jadi apalagi tentang Quran Qadim ini ya. Quran Qadim adalah kapsul alam roh ketika kau diperjalankan lewat Siratal Mustaqim yang mengalami mi'raj, naik dimensi sampai kau berhampir akan Allah Subhanahu wa taala di arsy ya. Nah, jadi kalau nggak pernah membuktikan mi'raj, wah, nggak pernah masuk akhirat, nggak tahu cara masuk akhirat, wah, berarti kalian tidak pernah praktek membuktikan agamamu, kecuali sebatas agama cerita. Nah, tadi ada tamu ya, nggak saya sebut namanya ya. Saya tanya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Katanya Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Al-Fatihah. Lualah. Kemudian apa? Membayangkan. Lihatlah ya. Mengingat Allah kok membayangkan. Padahal apa yang kau bayangkan jika dia laisa kamislihi syai'un, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayanganmu, angan-anganmu, khayalanmu. Gak mungkin bisa menembus angan-angan tentang Allah ya. Itu yang mau kau ingat. Nah, coba. Saya geber pun gak mungkin ada yang bisa. Padahal berapa banyak ulama di sini? Banyak ya. Kiai, Ustadz, Gus, Buya, Habib, Mursyid, banyak. Loh, kenapa kok gak bisa menerangkan apa pertanyaan Mr. CM dulu ya dah? Kalau Mr. CM menerangkan jelas gak? Sangat jelas. Kenapa mereka gak ngerti? Karena tidak ketemu, betul ya? Kalau ketemu, gampang, betul gak? Misalkan ya, kalau lihat HP ini ya, atau misalkan gini lah, dari Jakarta ke Surabaya, Bu Yatim naik apa? Naik kereta. Saya tanya, kereta apa? Tahu? Erlangga. Tiketnya berapa tahu? 104.000. Jam berapa berangkat tahu? Tahu. Kursi duduknya nomor berapa tahu? Nomor 6A. Gerbang berapa tahu? Naik dari mana tahu? Dari mana? Pasar Senen. Kemudian sampai Lamongan jam berapa tahu? Kemudian suasana di kereta tahu? Kursinya 23 apa 33 apa 22? Tahu? Tuh. Karena mengalami. Gampang kan? Tapi kalau orang nggak pernah tahu kereta api, nggak pernah naik kereta api, kemudian bayangannya cerita tentang kereta api, ditanya pasti gagap, ya nggak lu? Kereta apa? Burlangga. Apa Burlangga? Apa ya nggak tahu lah. Padahal Erlangga ya dah. Ya nggak lu? Dia salah ngomong, salah apa? Terus itu berapa tiketnya? 520. Perasaan nggak ada deh. Itu kelas ekonomi ya kan? Kursinya apa? Kursinya pakai recline, padahal enggak ya. Nah akhirnya jawabannya pasti ngelantur. Sulit itu. Jika seorang pelaku menceritakan yang tidak dialaminya, itu penuh tipu daya dusta. Sulit. Orang menceritakan tentang kesaksian dan syahadat sangat sulit. Tapi kalau ngalami pelaku, gampang enggak? Gampang. Jelas ya? Wujudnya Allah adalah seorang manusia di sini loh ya, di dunia loh ya. Kita tidak ngomong Allah di arsy loh ya. Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia, jelas? Jelas. Nah, kalau kau nggak ketemu wujudnya manusia itu dan nggak tahu siapakah manusia itu, nggak tahu jalur warisnya, keilmuan orang itu, maka kau angan-angan, kau bayangkan tetap nggak akan nyambung. Jelas ya? Itulah kau harus alami dulu. Praktek buktikan dulu. Ilmunya mengalir, gampang kan? Saya tadi semuanya jawab, bisa toh? Kereta apa? Bisa jawab. Berangkat jam berapa? Kursi berapa? Gerbang berapa? Naik di mana sampai jam berapa? Semuanya hafal, betul kan? Auto ya? Karena ngalami, betul gak? Dan gak perlu intrik. Saya tanya, perlu baca buku? Gak perlu. Itulah kau mengalami Quran Qadim, ayat-ayat Qadim. Jadi ayat-ayat Qadim adalah kau diperjalankan lewat praktek di alam ruh.
berikutnya kau dapat pengetahuan di mana? Di pengalamanmu sendiri. Maka yang telah ketemu ayat-ayat qadim, ayat-ayat yang kau sampaikan adalah kata-katamu sendiri. Nah, saya tanya, dari Surabaya ke sini naik apa, Bu Yatim? Kereta api Erlangga loh. Ini kata-kata sendiri loh. Kenapa? Ini dapat dari buku atau dari pengalaman? Pengalaman. Tiketnya berapa itu, Bu Yatim? 104.000 ya. Kemudian duduk nomor berapa? Nomor 6B. Gerbong berapa? Gerbong 3. Berangkat dari stasiun mana? Dari Pasar Senen. Pasar Senen. Sampai Lamongan jam berapa? 11.20. Turun Lamongannya di mana? Di Stasiun Lamongan. Stasiun Lamongan Kota loh. Nggak perlu baca ya? Nggak perlu ceramah ya? Nggak perlu diskusi? Nggak perlu. Jadi beragama itu jika kau ketemu metodologinya, sistemnya, nggak butuh membaca, nggak butuh ceramah, nggak butuh pengetahuan. Karena membaca, pengetahuan, diskusi, tanya jawab itu di alam akal. Ibarat kau nggak pernah memasuki alam roh, nggak bisa masuk akhirat, kau nggak mungkin bisa membayangkan akhirat dengan akal, betul nggak? Orang nggak pernah naik kereta api, ya nggak tahu kereta api. Itu kereta api, masya Allah, kelip-kelip, kayak Dormulen gitu, ya. Karena dia membayangkan dia. Kalau mengalami sederhana ya, kau akan menyampaikan sesuai dengan kata-katamu sendiri. Tapi kata-katamu cocok dengan musaf, itu dia. Jadi kau diperjalankan lewat pengalamanmu. Nah itu ya. Yang kau alami adalah alam akhirat. Ya, jadi alam ini sekarang bukan dunia yang sama bagimu. Alam ini adalah wujudnya akhiratmu sekarang. Berarti kau di sini adalah akhirat. Yang kau lihat, cium, raba, dan rasakan adalah wujudnya, ya. Sama seperti ini wujudmu, sedang rohmu ada di balik yang ini, betul gak? Nah, wujudnya kamu siapa di dunia? Ya ini. Tapi kau bukan ini, betul gak? Wujudmu ini, ya mukamu begini, tapi kau bukan ini. Nanti saat mati, ini akan hancur kembali jadi tanah, betul gak? Rohmu kembali pulang, bagi yang telah punya caranya ya. Sudah Bang Karim. Nah, jadi bagaimana nasib orang gak dibayat? Gak ketemu mursyid, gak bisa bersaksi. Sesat, betul ya? Kapok gak mereka? Kapok. Biarpun kau ngaji 1000 tahun, sholat 1000 tahun, sia-sia gak? Sia-sia. Mending kita biasa saja ya toh. Happy gak kita belajar agama? Happy. Dan semuanya penuh perjuangan, tapi gembira kan? Jelas ya? Jelas. Kalau kau berjalan punya arah, tujuannya jelas, cara jelas, semua jelas, ya enak. Tapi kalau kau berjalan tapi nggak tahu arah tujuannya, kau seperti orang gendeng ngukur jalannya kan? Mana ini salah? Oh mana ini salah ya? Kamu akan ketakutan karena waktumu pasti akan menemui kematian duniamu. Kita karena sudah belajar mati sebelum mati, maka matimu siap nggak? Siap. Karena sudah belajar, betul nggak? Nah, jadi matimu adalah hanya pindah alam saja. Nggak ada kematian bagi orang-orang yang telah beriman. Nggak ada. Kematian itu berlaku bagi yang bernyawa. Sedangkan rohmu tidak terkena hukum undang-undang dunia. Ya, yang terkena kematian adalah nyawa yang ada kena undang-undang dunia. Roh ada matinya nggak? Nggak ada. Maka kematianmu hanya terjadi saat kau di dunia. Sekarang saya tanya, kau sudah pernah mati? Sudah. Maka ketemu kematian lagi enggak? Enggak ada. Kematianmu hanyalah seperti berangkat tidur menemui Tuhanmu. Sudah. Jelas ya? Kullun nafsin dha'iqatul maut ya. Nah, makanya yang bernyawa, yang Nabi Muhammad wafat enggak? Wafat. Tapi Rasulullah Muhammad wafat gak? Enggak. Nah jika kau telah berguru pada Rasulullah Muhammad,
beserta berhampir berkekalan dengan Rasulullah Muhammad, ada kematian nggak dirimu? Nggak ada, ya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Itulah gambar ayat-ayat qadim. Kau alami, kau buktikan. Akhirat itu sekarang, bukan nanti. Bagi kalian jangan mengalami. Tapi bagi mereka, Masya Allah, kami rindukan kampung akhirat. Kapan akhirat itu? Nanti, Masya Allah. Kapan itu? Setelah kami mati. Dan ya, nggak ada ya ulama yang menciptakan akhir sekarang ya, nggak ada ya. Seumpama saya menuntut kemana coba? Nggak ada yang ngerti ya. Kalau misalkan yang nggak ngerti 1-2 orang saya tuntut, itu loh ulama itu sesat menyesatkan. Lah ini yang saya tuntut semuanya gimana coba? Saya tuntut kemana? Ke polisi, ya polisi nggak ngerti. Ke Majelis Ulama India nggak ngerti. Ya sudahlah ya. Tapi saya sampaikan bahwa ulama yang tidak mengerti itu semua adalah sesat lagi menyesatkan. Dan itulah yang dikhawatirkan Nabi tentang gambaran akhir zaman. Ulamanya gak ngerti, bahkan sesat lagi menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.